Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena masih di suasana Idul Fitri. Hari ini kebetulan kita ketemu lagi di ruang online daring, di pembelajaran daring terkait dengan pendidikan UKS di SD. Untuk materi kita pada pertemuan kita hari ini adalah evaluasi program kesehatan di sekolah. Evaluasi program kesehatan sekolah ini mungkin materinya bukan materi baru, tapi ini sudah banyak dibahas oleh banyak orang, tetapi banyak kurang diperhatikan ataupun kurang dicermati dan kurang diterapkan di sekolah, sehingga permasalahan kesehatan di sekolah masih saja terjadi. Sebagai pengantar, akan saya sampaikan terkait dengan program kesehatan sekolah sangat penting untuk diaplikasikan karena siswa sekolah sebagai kelompok khusus membutuhkan perlindungan dari berbagai bahaya lingkungan. Siswa sekolah juga membutuhkan kesehatan agar dapat belajar secara maksimal dan efektif sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang orang dewasa yang sehat dan cerdas di masa yang akan datang. Hal ini dilihat bahwa siswa-siswa di sekolah merupakan investasi masa depan, jadi mereka harus dilindungi baik kesehatannya ataupun secara fisiknya. Itulah kenapa banyak sekali sekolah-sekolah yang mengaplikasikan adiwiyata ataupun sekolah-sekolah yang ada yang sekarang model itu safe school, jadi sekolah anti bullying, jadi anti pembulian ataupun pelecehan ataupun penindasan seperti itu. Jadi sehat bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Jadi kita perlu melihat ini secara komprehensif bahwa sekolah sebagai tempat pendidikan yang melindungi siswa baik sehat secara mental maupun secara fisik. Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat kompleks, di mana masalah kesehatan di Indonesia masih cukup kompleks. Selama 2 dekade terakhir ini telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan. Penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit yang tidak menular dan penyakit yang menular sekaligus. Kejadian penyakit menular juga masih tinggi. Kementerian Kesehatan Indonesia, dengan adanya berbagai masalah kesehatan ini, maka pemerintah juga mencanangkan bahwa rencana strategis periode 2015-2019. Ini berarti bahwa sekolah juga mengalami kesulitan, apalagi dengan adanya penyakit yang menular dan tidak menular. Yang sekarang ini terjadi adanya corona, sekolah hampir libur selama 3 bulan. Ini juga cukup mengganggu dan juga ada positif dan negatifnya. Baik secara kesehatan mereka terjaga di rumah karena mereka dikarantina di rumah, tapi secara pendidikan ketika mereka tidak diawasi, maka anak-anak tidak mau belajar, ataupun kadang-kadang siswa malah lebih manut pada gurunya, lebih takut pada gurunya, lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi, yaitu untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang kompleks, karena masalah kesehatan itu ibarat lingkaran setan. Jadi ketika kita menyalahkan guru akan menyalahkan kepala sekolah akan menyalahkan dinas akan menyalahkan lainnya, muter. Dan pemerintah pun akan menyalahkan masyarakat dengan gaya hidup dan masyarakat seperti lingkaran setan. Jadi tidak selesai karena saling terkait. Ini seperti sistem di mana ketika satu hal dirubah, yang lain akan berubah juga. Untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang kompleks, Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan rencana pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 program Indonesia Sehat.
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan layanan kesehatan. Perlindungan finansial ini teman-teman mungkin tidak secara langsung, tapi beberapa keluarga yang memang kurang sejahtera diberikan bantuan keuangan sehingga mereka bisa memberi lauk pauk yang bergizi dan juga pemerataan layanan kesehatan dengan adanya BPJS kesehatan, dan itu juga sangat membantu bagi teman-teman yang membutuhkan ketika terjadi operasi masalah kesehatan seperti operasi dengan biaya yang sangat mahal, itu akan di-cover oleh BPJS gitu. Beberapa program Indonesia Sehat, yaitu program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Yang pertama, pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarus utama kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Ini artinya apa? Jadi setiap orang harus memiliki paradigma dalam pikirannya bahwa sehat itu sangat penting dan dimulai dari diri sendiri. Ini dilakukan pemerintah melalui promosi-promosi kesehatan, promosi-promosi perilaku hidup bersih dan sehat di semua instansi dan di semua lapisan masyarakat, salah satunya juga di sekolah. Untuk pilar yang kedua, yaitu penguatan layanan kesehatan, dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Ini artinya apa? Jadi strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan. Jadi semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan adanya BPJS. Bagi mereka yang kurang mampu, biasanya ada BPJS yang digratiskan oleh pemerintah. Optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Di sini sistem rujukan dari Vaskes 1 ke Vaskes 2 itu biasanya dipermudah, sekarang sudah melalui online dan kita bisa mengecek mutunya. Ketika kita tidak puas, kita bisa langsung menghubungi customer service yang bisa kita dapatkan di Vaskes tersebut, nomornya ya. Terus menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Jadi pendekatan continuum of care saja kepedulian secara terus menerus. Jadi ada keberlanjutannya, ada pemantauan kesehatan ketika seseorang mengalami sakit, itu akan dipantau secara kontinu gitu ya. Dan intervensi berbasis resiko kesehatan, biasanya beberapa intervensi yang dilakukan oleh dokter ini tergantung risiko kesehatannya. Ketika itu risiko tinggi, maka akan didahulukan. Pilar yang ketiga, yaitu sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu. Untuk mensukseskan program Indonesia Sehat, maka perlu adanya pergeseran perawatan kesehatan dari rumah sakit pada tingkat pelayanan kesehatan primer, keluarga, dan masyarakat. Di sebagian besar negara di dunia, jumlah perawat meliputi 60-80% dari total tenaga kesehatan dan memberikan 90% pelayanan kesehatan dalam primary health care. Jadi pendekatan paradigma sehat ini juga penting diterapkan bagi kelompok manusia sekolah untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Upaya meningkatkan kesehatan anak sekolah melalui upaya kesehatan sekolah. Jadi perawat secara langsung maupun tidak langsung bisa hadir di sekolah. Secara langsung misalnya dia datang untuk sosialisasi kesehatan. Secara tidak langsung bisa dilakukan dengan video call ataupun rekaman video dari pengetahuan tentang keperawatan dan luka atau keperawatan ketika yang bisa terjadi kecelakaan di sekolah atau kecelakaan kecil di sekolah itu bisa diatasi dengan baik.
Hal ini juga bisa dilakukan oleh guru-guru, bahwa guru-guru dan siswa juga harus memiliki beberapa pengetahuan terkait dengan kegawat daruratan, terutama terkait dengan bagaimana penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu juga menunjukkan betapa pentingnya bahwa semua elemen sekolah diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan kesehatan. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan kinerja UKS, bahwa guna meningkatkan kinerja UKS, maka pemerintah sejak tahun 1984 mengeluarkan SKB 4 kementerian, yaitu Pendidikan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, dan Dalam Negeri, yang mengatur tentang pokok kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan di sekolah. Kemudian tahun 2003 diubah lagi dengan keluarnya SKB 4 kementerian dengan pembinaan pengembangan usaha kesehatan sekolah. Dalam SKB tersebut ditekankan bahwa usaha kesehatan sekolah ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar, serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. UKS sendiri mempunyai cita-cita dan beban misi yang cukup berat, karena harus bisa memberikan dampak yang positif terutama untuk pendidikan dan prestasi belajar siswa, dan juga ini bisa dilakukan edukasinya oleh semua warga sekolah maupun masyarakat. Di mana ruang lingkup UKS diselenggarakan oleh semua sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, kejuruan, maupun untuk sekolah luar biasa, dengan sasaran siswa, guru atau pamong belajar, pengelola sekolah, pengelola kesehatan, dan masyarakat. Dengan SKP tersebut, UKS diharapkan mampu mencapai kinerjanya dengan baik melalui kerjasama sekolah dengan membantu kepentingan yang terkait hingga sekolah menengah atas, baik umum maupun kejuruan, maupun untuk sekolah luar biasa dengan sasaran siswa, guru atau pamong belajar, pengelola sekolah, pengelola kesehatan, dan masyarakat. Dengan SKP tersebut, UKS diharapkan mampu mencapai kinerjanya dengan baik melalui kerjasama sekolah dengan pemangku kepentingan yang terkait. Jadi ini ruang lingkupnya, jadi sasaran-sasarannya yang harus memiliki pengetahuan-pengetahuan terkait dengan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UKS menggunakan trias. UKS itu terdiri dari yang pertama, penciptaan lingkungan yang sekolah yang sehat, di mana sekolah diminta membenahi lingkungan fisik maupun non fisik menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kebersihan yang terpelihara, dan tempat cuci tangan, tempat hand sanitizer, ataupun yang lingkungan sekolah yang bersih, kamar mandi yang bersih, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemeliharaan dan pelayanan di sekolah. Jadi beberapa layanan yang ada di sekolah terkait dengan UKS, tempat tidur, olahraga, segala macam itu terpelihara dengan baik. Jadi kayak tempat tidurnya di UKS selalu bersih, diganti secara rutin, bantalnya juga diganti secara rutin. Yang ketiga adalah upaya pendidikan yang berkesinambungan. Jadi adanya upaya peningkatan pengetahuan, promosi-promosi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh guru, kepala sekolah, maupun beberapa pegawai puskesmas ataupun aktivis-aktivis lingkungan, aktivis-aktivis kesehatan. Berikutnya akan kita bahas terkait dengan efektivitas UKS, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2012 mengemukakan bahwa efektivitas UKS dinilai dari 6 unsur berikut sebagai pengejawantahan dari trias UKS. Yang pertama adalah perubahan tingkat pengetahuan pada umumnya yang berhubungan dengan kesehatan khususnya. Jadi ada pengetahuan yang meningkat atau tidak di warga sekolah, gitu, dari gurunya, siswanya, tenaga pendidikannya, kira-kira pengetahuan mereka terkait dengan kesehatan meningkat atau tidak. Yang kedua adalah perubahan sikap dan penghayatan terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. Jadi ada sikap terhadap sampah, sikap terhadap kebersihan, ada perubahan nggak ketika sebelum UKS ini banyak diterapkan, dan juga UKS ini diterapkan dengan pendidikan kesehatannya. Sebelumnya mungkin ketika melihat sampah biasa saja, tapi sekarang sikapnya berbeda. Ketika melihat sampah, maka akan diambil dan dibuang ke tempat sampah meskipun dia bukan orang yang membuang sampah itu sendiri.
Yang ketiga, perubahan tingkah laku, kebiasaan hidup sehari-hari dan keterampilan dalam melaksanakan prinsip pola hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari kebiasaan merokok, narkoba, serta kepekaan terhadap kebersihan lingkungan. Jadi tingkah laku, kebiasaan hidup baik gurunya, karyawannya maupun siswanya sudah mulai berubah, di mana sudah memandang kayak rokok, narkoba itu sesuatu yang jelek, jadi mereka berusaha untuk menghindarinya. Yang keempat, kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan yang terjadi pada peserta didik karena adanya pelayanan kesehatan di sekolah atau madrasah. Jadi kemampuan sehat, hidup sehat dan derajat kesehatan telah terjadi pada peserta didik ini karena adanya pelayanan kesehatan di sekolah makin meningkat. Yang dulunya cuma ada cuci tangan, tambah ada hand sanitizer, yang dulu tuh masuk ataupun ketika batuk biasa masuk ke dalam dia cuma ditutupi pakai tangan, tapi sekarang harus pakai masker dan juga ada jarak aman. Itu seperti yang sekarang terjadi ya di kondisi COVID-19 ini. Terus yang kelima, perubahan keadaan lingkungan, khususnya lingkungan sekolah, madrasah ataupun lingkungan tempat tinggal yang meliputi tingkat kebersihan, sanitasi, keindahan, keamanan, ketertiban dan sebagainya. Dengan adanya UKS dan pendidikan kesehatan di sekolah, tingkat kebersihan sekolah makin meningkat. Sanitasi, pembuangan limbah, terus kamar mandi semua bersih, keindahan taman ditata dengan baik, adanya tanaman obat, keamanan di mana pagar juga aman, pagar tidak kotor, pagar juga bisa melindungi siswa dari ancaman-ancaman kejahatan, terus ketertiban dari dimana siswa ketika upacara, ketika masuk ruang kelas tertib dalam membersihkan tempat belajarnya, mejanya dan lain-lain. Terus yang keenam, tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kegiatan pembinaan dan pengelolaan program UKS. Ini terlihat dari UKS itu berhasil apa tidak, dilihat dari program-programnya berjalan atau enggak, ataupun guru-guru melaksanakan tugas atau enggaknya di sekolah. Capaian peningkatan derajat kesehatan melalui UKS tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penilaian tentang kinerja UKS. Yang pertama, prinsip hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik belum mencapai tingkat yang diharapkan. Yang kedua, penyelenggaraan ketenagaan sarana prasarana belum seimbang dengan sarana pencapaian tujuan UKS. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat belum mencapai tingkat yang diharapkan. Di samping itu, ancaman penyakit terhadap peserta didik masih tinggi dengan adanya penyakit endemis dan kekurangan gizi. Yang keempat, masalah kesehatan menimpa peserta didik meliputi sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan, meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan remaja, meningkatnya HIV/AIDS melalui hubungan seksual, kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat seperti tampak pada masih tingginya diare, cacingan, gigi berlubang dan lain-lain. Yang kelima, masalah sumber daya manusia seperti kurangnya guru yang mengajar pendidikan kesehatan atau guru yang menangani UKS atau kurangnya kader kesehatan sekolah perlu dilatih dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan. Yang keenam, terbatasnya sarana dan prasarana UKS seperti pengadaan UKS kit, ruang UKS, media seperti poster, leaflet, lembar balik, dan lain, pengadaan buku dan pencatatan serta pelaporan. Yang ketujuh, kurangnya koordinasi dan komitmen pelaksanaan program UKS. Ini hasil evaluasi dari kementerian sendiri bahwa UKS beberapa dirasa belum efektif dan beberapa mungkin perlu ya. Secara disimpulkan, bila dicermati maka program-program dalam TDS UKS mengacu pada program-program HPS yang diumumkan oleh WHO pada tahun 1998. Upaya pemerintah untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang sehat untuk tinggal, belajar, dan bekerja diupayakan melalui berbagai kebijakan sehingga saat ini hampir semua sekolah di Indonesia telah memiliki UKS. Namun demikian, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana merancang sekolah agar berhasil menjadi sekolah yang sehat untuk tinggal, belajar, dan bekerja? Bagaimana merancang struktur organisasi sekolah agar kinerjanya efektif? Ini akan kita bahas untuk minggu depan.
Teman-teman, jangan lupa belajar. Silakan boleh cari referensi yang lain di internet ataupun di paper ataupun di buku-buku terkait dengan UKS ini. Banyak sekali tulisan terkait dengan UKS. Saya yakin teman-teman bisa belajar lebih gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.